Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali secara virtual melalui video penjelasan paparan tentang salah satu materi di mata kuliah gelombang dan optik, yaitu tentang polarization. Ketika membahas terkait dengan gelombang elektromagnetik, ketika kita ingin membuktikan apakah medan B dan medan E di gelombang elektromagnetik itu saling tegak lurus atau tidak, kita sudah menyinggung mengenai polarisasi cahaya. Nah, pada pertemuan 10 dan 11 ini, yang penjelasannya saya jadikan satu, kita akan memperdalam terkait dengan polarization, khususnya pada gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Di sini nanti selain apa yang dimaksud dengan polarization dan bagaimana fenomena itu terjadi, akan dijelaskan pula terkait dengan manfaat dan juga aplikasi polarization pada kehidupan nyata ataupun pada alat-alat optik lainnya. Ini nanti akan berisi hampir 100% berbahasa Inggris. Jadi silakan menggunakan manfaat dari translator ataupun bisa Anda secara langsung menerjemahkan tanpa menggunakan translator karena mungkin bisa terbiasa sudah membaca teks bahasa Inggris. Nah, polarisasi ini adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh semua gelombang transversal. Nah, karena dimiliki oleh semua jenis gelombang transversal, maka gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang transversal, gelombang elektromagnetik itu maka bisa dipolarisasikan. Apakah gelombang bunyi bisa dipolarisasikan? Nah, kita perlu menyelidiki gelombang bunyi itu gelombang longitudinal apa transversal. Nah, silakan dipikirkan, pasti Anda sudah tahu jawabannya. Gelombang bunyi itu transversal atau longitudinal. Nah, kalau sudah tahu jenis gelombang yang mana, maka Anda bisa menjawab apakah itu bisa dipolarisasikan atau tidak. Nah, getaran yang merambat melalui atau berbentuk gelombang transversal itu sebetulnya tidak mengarah ke satu arah tertentu. Jadi di sini poin yang kedua adalah oscillation which take place in a transverse wave in many different direction. Jadi kita ambil saja seperti gelombang elektromagnetik atau cahaya. Cahaya dari lampu itu kan menyebarnya ke dalam ruangan tidak hanya mengarah ke satu arah tertentu, tetapi ke banyak arah. Nah, getaran yang seperti itu disebut dengan getaran atau gelombang yang tidak terpolarisasi. Pada gelombang transversal yang tidak terpolarisasi, getaran itu merambat ke segala arah dan dia berbentuk atau bentuknya gelombang transversal tetapi saling tegak lurus dengan arah gelombang. Jadi osilasi dari gelombang transversal yang tidak terpolarisasi itu membentuk sudut 90 derajat dengan arah rambatnya gelombang tersebut. Jadi right angle di sini ini menunjukkan artinya adalah sudut tegak lurus atau sudut 90 derajat. Nah,
Jadi seperti ini. Yang biru ini menunjukkan arah rambat dari gelombang. Kemudian yang warna merah panah ini, anak panah yang berwarna merah ini menunjukkan arah getar yang membentuk sudut 90 derajat dengan arah rambatnya. Jadi 90 derajatnya itu ini ya, di sini. Saya pen dulu. Nah, ini 90 derajat. Kemudian yang pink ini juga 90 derajat. Yang satunya juga ini 90 derajat. Jadi bayangkan ini sebagai 3 dimensi ya. Kalau memang digambar di sini yang ini tampaknya bukan 90 derajat, tetapi anggap saja seperti ini roda. Kemudian di sini ada sesuatu yang menembus roda sepeda. Nah, jari-jari roda itu kan pasti, atau jeruji roda itu pasti akan tegak lurus dengan arah panah yang biru ini. Nah, ini contohnya ketika gelombang itu bergerak. Jadi arah rambatnya ke sini, tetapi arah getarnya itu bisa mengarah kemana saja. Gitu. Jadi bisa ke atas, ke samping, ke kiri, membentuk sudut tertentu. Nah, sekarang kita bahas tentang linear polarization. Jika getaran atau arah getar itu hanya mengarah ke satu arah saja, maka gelombang transversal tadi itu dikatakan terpolarisasi secara linear atau membentuk polarisasi bidang pada arah tertentu. Jadi arah tertentu itu maksudnya adalah pada arah yang menunjukkan arah getar dari gelombang tadi. Ini contoh dari polarisasi linear. Jadi arah rambatnya sesuai dengan arah panah yang besar. Kemudian arah getarnya itu hanya pada satu arah saja, berbeda dengan slide yang sebelumnya tadi. Direction of oscillation. Jadi ini adalah arah getar. Kemudian yang biru ini adalah direction of travel wave atau arah rambatan. Propagation, direction of propagation. Jadi arah rambat dari gelombang. Sekarang kita akan lebih khususkan ke polarisasi pada gelombang elektromagnetik. Jadi seperti yang sudah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah sudah 1 bulan yang lalu ya, gelombang elektromagnetik itu kan gelombang transversal. Di awal pertemuan tadi, di awal video ini juga sudah ya ingatkan kembali bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang transversal, jadi dia bisa terpolarisasi. Gelombang elektromagnetik tertentu itu terdiri atas satu gelombang, satu medan listrik, dan juga satu medan magnetik. Jadi terdiri atas 2 komponen, yaitu medan listrik dan juga medan magnet. Nah, yang menjadi perhatian di sini terkait dengan polarisasi itu adalah medan listrik. Di sini dikatakan, the electric field component is used to define the plane of polarization because many common electromagnetic wave detector respond to the electric force on electron in material, not the magnetic force. Jadi, alasan mengapa medan listrik digunakan sebagai penanda adanya polarisasi atau tidak karena banyak detektor elektromagnetik itu berpengaruh atau merespon terhadap adanya gaya listrik pada elektron yang dihasilkan oleh elektron di suatu material. Jadi ketika Anda melihat di video yang Electric Boy, di situ kan Faraday ingin mengetahui adanya suatu medan
atau adanya suatu gelombang elektromagnetik yang terkait dengan cahaya. Dia kan kalau Anda masih ingat ketika melihat video Electric Boy, di situ Faraday mencoba berbagai material, kemudian dilewatkan oleh cahaya, kemudian dia menggunakan polarisator. Nah, polarisator itu sensitif terhadap yang medan listrik. Nah, karena itu medan listriklah yang digunakan sebagai penanda adanya polarisasi dari gelombang elektromagnetik. Nah, kalau lupa Anda bisa mencoba melihat kembali video yang Electric Boy. Di situ siapa Faraday, selain dia menemukan atau memformulasikan hukum Faraday, kemudian selain dia juga menteorikan adanya gelombang elektromagnetik, dia juga di situ juga sudah ada generator motor dan juga polarisator. Oke, ini salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Jadi yang biru dan merah ini bisa jadi gelombang medan listrik ataupun medan magnet dan ke arah tertentu. Polarisasi itu ada berbagai macam mekanisme. Ini yang pertama adalah polarisasi dengan mekanisme penyerapan selektif. Jadi polarisasi yang diakibatkan oleh penyerapan selektif itu bisa ditunjukkan oleh analogi seperti ini. Jadi ini seperti gelombang tali ya. Di sini gelombang tali, kemudian dia adalah fence. Fence itu ya anggap saja seperti pagar. Pagar yang ada kayu-kayunya bentuknya seperti ini, atau seperti kotak kayu yang biasanya di kafe-kafe estetik ya. Di situ yang dijadikan tempat duduk atau mejanya itu di satu sisi. Nah, gelombang elektromagnetik itu kan gelombang transversal. Nah, kita bisa menggunakan analogi gelombang tali yang berbentuk gelombang transversal. Awalnya ini adalah bidang polarisator, jadi bahan yang bisa mempolarisasi. Nah, ketika bentuknya seperti ini sejajar dengan arah getar, maka semua gelombang itu diloloskan. Kemudian ketika salah satu atau yang kedua fence-nya atau pagarnya atau kisinya itu dibuat lubangnya itu tegak lurus dengan lubang yang pertama, maka arah getarnya itu terblokir sehingga gelombang yang tersaring dari pagar yang kedua itu menjadi mendatar, arah getarnya tidak ada atau amplitudenya mendekati 0. Nah, inilah salah satu contoh analogi polarisasi dengan menggunakan atau yang disebabkan oleh penyerapan selektif. Itu analoginya seperti ini. Nah, penyerapan selektif itu digunakan, analogi yang seperti tadi itu digunakan atau bendanya itu disebut dengan polaroid. Yang suka fotografi mungkin Anda tahu apa itu polaroid. Jadi polaroid itu seperti filter ya, filter polaroid itu mentransmisikan atau meneruskan 80% atau lebih intensitas dari gelombang, sehingga akan terjadi polarisasi paralel terhadap sumbu tertentu terhadap material yang disebut dengan polarizing axis atau sumbu polarisasi. Jadi polaroid itu sebetulnya ada bentuknya ini, polaroid itu ya yang pagar ini. Jadi ada gelombang yang masuk, kemudian di sini tidak ada gelombang yang diserap dalam tanda kutip ya, diserap. Kemudian ketika sistem polaroid ini salah satunya itu digerakkan ke sumbu atau ke sudut tertentu, misalkan ke 90 derajat ya,
tidak harus 90 derajat karena kita tidak tahu yang di sini sumber gelombang elektromagnetik atau gelombang transversal yang masuk itu membentuk sudut berapa derajat terhadap polaroid yang pertama atau pagar yang pertama ini. Jadi kita ubah-ubah sudutnya yang polaroid yang kedua di sini atau pagar yang kedua. Nah, ketika sudah tidak ada arah getar lagi atau amplitudenya sama dengan 0, atau dengan kata lain kalau di electric boy itu kita di video electric boy Faraday di situ bisa melihat bayangan, maka di situ kan tidak ada gelombang arah getar yang lainnya, jadi cuma satu arah saja seperti yang di sini. Maka itu disebut dengan sudut tertentu. Ketika kita sudah menggeser-geser yang polaroid yang kedua, maka kita akan menemukan suatu sudut yang disebut dengan sudut polarisasi. Jadi polaroid di sini kalau secara ilmu bahan ya itu terbuat dari molekul-molekul, rangkaian molekul yang sangat panjang, dan dia diorientasikan terhadap sumbu tegak lurus. Jadi sumbu tegak lurusnya itu dibuat tegak lurus dengan sudut polarisator. Nah, di sini gimana ya, nggak ada. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi di sini akan ada yang warna biru ini adalah gelombangnya. Kemudian rangkaian dari partikel atau molekul yang menyusun polaroid tadi itu dia membentuk rangkaian rantainya ya. Rantai dari molekul yang membentuk polaroid itu dibuat tegak lurus dengan sumbu polarisasi. Dengan demikian, molekul-molekul dari polaroid ketika dikenai gelombang cahaya itu akan menyerap cahaya yang tegak lurus ya, yang tegak lurus dengan sumbu dari molekul, rangkaian molekulnya tadi. Polarizing axis seperti ini, akhirnya seperti ini. Jadi di sini ada polarisator atau polaroid, kemudian di sini ada cahaya yang menuju ke polarisator. Nah, cahaya tadi ada yang mengarah mendatar seperti ini arah getarnya, kemudian ada yang tegak lurus. Nah, polarisator itu memiliki apa yang disebut dengan sudut polarisasi. Ketika sudut polarisasinya diarahkan seperti ini sedemikian sehingga maka yang lolos dari polarisator itu adalah yang sejajar dengan sudut polarisator. Jadi yang tidak sejajar atau yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus dengan sudut polarisator itu tidak bisa lolos. Nah, cahaya yang lewat yang seperti ini, yang setelah melewati polarisator yang sudah diatur sudut polarisasinya, itu disebut dengan gelombang terpolarisasi. Ini adalah penjelasan tentang polarisasi pada level molekular. Seperti ini. Di sini ada gelombang yang berwarna kuning. Nah, gelombang yang berwarna kuning ini direpresentasikan hanya dengan menggunakan medan listrik. Ya, hanya dengan menggunakan medan listrik. Medan listriknya itu bergetar paralel dengan rangkaian molekul yang ada di polarisator seperti ini. Jadi arah getarnya seperti ini. Jadi ini kan membentuk bidang. Nah, arah getarnya itu bukan ke atas bawah, tetap ke samping kiri kanan seperti ini. Nah, kemudian paralel. Nah, arah getarnya seperti itu paralel dengan medan ini, dengan molekul yang ada di polarisator. Nah, sehingga
di sini akhirnya elektronnya itu bergetar, dipengaruhi oleh energi yang diterima dari medan listrik. Nah, karena ini energi dari medan listrik itu mempengaruhi dari elektron, atau dengan kata lain elektron menyerap energi yang dimiliki oleh medan listrik dari gelombang cahaya tadi, maka inilah yang disebut dengan polarisasi dengan mekanisme penyerapan. Jadi yang diserap adalah energinya, energi dari medan listrik. Nah, itu untuk kasus yang medan listriknya sejajar dengan rangkaian molekul yang ada di polarisator. Nah, sekarang untuk kasus bagaimana yang medan listrik itu tegak lurus dengan rangkaian polarisator. Nah, untuk medan listrik yang tegak lurus dengan susunan molekul yang ada di polarisator, maka di sini tidak dimungkinkan adanya transfer energi, sehingga medan listriknya itu bisa lolos dengan bebas tanpa adanya energi yang diserap. Jadi harus tegak lurus. Jadi bisa ada energi yang lolos dari polarisator. Kalau yang di sini karena ada energi yang diserap oleh molekul atau dengan elektron, maka tidak ada yang lepas atau tidak ada yang lolos dari polarisator. Jadi sudut polarisatornya seperti ini. Jadi yang dia tegak lurus dengan arah rangkaian molekul yang ada di polarisator, sehingga medan listriknya ini tidak bisa lolos. Jadi tidak ada di balik polarisator ini tidak ada gelombang yang terpolarisasi. Gitu. Ketika kita berbicara tentang sudut polarisator atau sudut polarisasi yang ada di polaroid, kita menganggap yang kita maksud itu adalah arah yang mana medan listrik itu bisa lolos dari polarisasi, sehingga terjadilah polarisasi yang mana sudut polarisasi itu pasti tegak lurus dengan arah susunan dari molekul ini. Jadi ini kan molekulnya itu susunannya ke kiri kanan, bukan ke atas bawah, rantainya kan begitu. Nah, sudut polarisator itu adalah yang tegak lurus dengan susunan ini. Ya. Yang merah, nah, merah ini adalah rangkaian dari molekul. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah sudut polarisator. Jadi sudut polarisator itu selalu dibuat oleh pembuat polarisator. Itu selalu tegak lurus dengan rangkaian molekul yang berwarna merah ini. Gitu. Jadi ketika ini sudah tegak lurus dan medan listrik yang mengarah ke polarisator itu sudah sejajar dengan sudut polarisasi yang di sini, arah sudut polarisasi, maka akan terjadilah polarisasi, sehingga medan listrik itu energi medan listrik tidak ada yang diserap oleh molekul, atau sekitar 80% itu bisa lolos ya, ada yang pasti ada yang diserap, tetapi 80% lolos atau lebih, sehingga bisa terjadi polarisasi, ada medan listrik yang lolos dari polarisator. Jadi karena cara kerjanya seperti itu. Sekali kita tidak punya alat polarisator sehingga tidak bisa praktikum untuk alat polarisator ini, praktikum yang mencari sudut polarisasi. Tapi kalau contohnya seperti kacamata 3 dimensi, itu salah satu contoh polarisasi. Jadi Anda bisa membuatnya itu. Oke. Nah, polarisator ideal itu tentunya dia bisa
membuat medan listrik itu lolos 100% semuanya. Jadi tidak ada yang terlepas atau terserap energinya oleh molekul-molekul penyusun polarisator. Idealnya seperti itu, tetapi ya pada kenyataannya tidak semua polarisator itu ideal. Ya, mungkin tingkat idealnya mungkin 70-80% ke atas. Nah, poin yang kedua, di sini poin yang kedua. Jika cahaya yang tidak terpolarisasi itu mengenai polarisator ideal, maka intensitas cahayanya ya akan diteruskan tepat 50% dari cahaya yang sebelumnya tidak terpolarisasi, berapapun besarnya sudut polarisator. Jadi gini, anggap saja ada suatu cahaya atau apa ya, udah misalkan uang modal gitulah. Ada cahaya yang memiliki modal itu 100.000 misalkan. Kemudian diberikan ke polarisator yang bernama Andri. Nah, Andri itu karena dia termasuk polarisator ideal, maka yang dikeluarkan oleh polarisator Andri, uangnya tadi itu tepat 50.000. Jadi tepat intensitasnya itu tepat 50% dari cahaya yang lewat. Jadi modal cahaya yang lewat tadi berapa? Berapapun Andi itu bergerak dari hari ke hari misalkan, itu perbedaan variabel yang kegiatan Andri itu menunjukkan analog dengan sudut polarisasi. Yang dikeluarkan itu tetap 50% dari intensitas cahaya. Intensitas cahaya berarti terkait dengan energi. Oke, seperti ini. Nah, jika ada gelombang cahaya, if a beam, jadi ada cahaya gitu ya, yang mengenai polarisator atau yang akhirnya sudah terpolarisasi dengan sudut tertentu, misalkan dengan sudut theta terhadap cahaya awalnya. Oke, nah seperti ini. Nah, awalnya itu cahayanya sudutnya seperti ini, yang miring. Kelihatan enggak ya nanti di video? Nah, yang ini. Sudut awal atau arah getar dari gelombangnya, awalnya gelombang yang elektromagnetik yang memiliki komponen E itu awalnya seperti ini. Kemudian setelah dikenai polaroid, ternyata sudut polarisatornya itu adalah yang ini. Nah, yang ini misalkan. Maka akan ada gelombang atau maka akan ada medan listrik yang terserap energinya. Yang terserap itu adalah yang komponen yang di bawah ini. Yang diloloskan itu adalah yang E0 cos theta. Ini adalah transmitted wave. Ini adalah energi dari gelombang elektromagnetik yang diloloskan oleh polaroid ini. Gitu. Jadi ketika ada arah getar gelombang elektromagnetik seperti ini, E-nya, kemudian mengenai polaroid yang sudut polarisatornya seperti ini, maka berapa banyak energi yang diloloskan? Yang diloloskan adalah sebesar ini, E0 cos theta. Nah, a polaroid passes only that component of polarization that is parallel to its axis. Polaroid hanya memperbolehkan gelombang cahaya itu lewat untuk komponen yang paralel dengan sudut polaroidnya itu saja. Intensitas berkas cahaya itu sebanding dengan
akar dari amplitudo medan listrik. Dengan demikian, intensitas dari berkas cahaya yang sudah terpolarisasi itu dinyatakan dengan seperti ini. Nah, intensitasnya kalau energinya seperti ini. Nah, kalau intensitasnya ini I sama dengan I0 cos kuadrat theta. Jadi ini gambarnya, representasinya. Jadi ada gelombang elektromagnetik yang di sini hanya direpresentasikan oleh medan listriknya saja, dia bergerak seperti ini. Kemudian dia melewati polarisator atau polaroid yang sudut polarisasinya seperti ini, sudut polarisatornya seperti ini. Maka yang diteruskan itu hanya komponen yang paralel saja dengan sini. Di sini ada sudut theta. Jadi yang diteruskan energinya itu adalah hanya E0 cos theta. Nah, kemudian intensitasnya itu sebanding dengan kuadrat dari amplitudonya yang ini, amplitudo energi, sehingga bisa dinyatakan dengan I sama dengan I0 cos kuadrat theta. I0 di sini bersesuaian dengan E0 amplitudo. Jadi ini adalah intensitas total atau intensitas yang 100% yang sebelum melewati polarisator. Selanjutnya, polarisasi karena efek pemantulan. Unpolarized light can be polarized either partially or completely by reflection. Jadi cahaya yang tak terpolarisasi itu bisa terpolarisasi baik seluruhnya atau sebagian dengan mekanisme pemantulan. Jumlah polarisasi yang direfleksikan atau jumlah polarisasi pada cahaya pantul itu tergantung pada sudut datang. Contohnya seperti ini. Jadi awalnya di sini ada cahaya yang tak terpolarisasi. Nah, ada cahaya yang tak terpolarisasi, kemudian mengenai permukaan. Nah, permukaan yang bagaimana? Permukaan yang bisa menghasilkan polarisasi dengan cara refleksi tentunya, yaitu permukaan non-metalik. Ya, permukaan non-metalik, kemudian cahaya pantulnya di sini akhirnya mengalami polarisasi. Nah, polarisasi dari cahaya pantul itu tergantung pada sudut datang dari cahaya yang tak terpolarisasi di sini. Nah, akhirnya di sini fenomena tadi itu akhirnya dirumuskan dan membentuk hukum. Karena di sini yang menemukan adalah Brewster, maka disebut dengan Brewster Law. Jadi Brewster Law itu menemukan secara atau menyelidiki secara eksperimen ya terkait dengan fenomena polarisasi karena pemantulan. Seperti ini Brewster Law. Jadi di sini ada cahaya yang tak terpolarisasi, incident ray, kemudian membentuk sudut tertentu. Di sini gelombang. Nah, kalau kalau benda tidak non metalik, kenapa harus non metalik? Karena di sini kita membahas tentang gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu ada medan listriknya. Nah, medan listriknya sedikit ataupun banyak itu akan berinteraksi dengan bahan-bahan metalik atau bahan-bahan logam. Itu. Jadi kalau kita menggunakan permukaan logam untuk menyelidiki polarisasi dengan cara pemantulan, maka hasilnya akan ada ralatnya, ada pergeseran karena medan listriknya itu terpengaruh oleh
bahan tadi gitu. Jadi besar kecilnya energi nantinya dipengaruhi oleh bahan metalik tadi. Jadi bahan metalik kan sifatnya kan konduktor, konduktivitasnya lebih. Jadi ketika menyelidiki tentang polarisasi dengan menggunakan mekanisme pemantulan, maka digunakanlah bahan non metalik sehingga meminimalkan gejala-gejala elektrostatik lainnya begitu. Nah, di sini ada mekanismenya seperti ini. Jadi ada cahaya datang, kemudian ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan. Pasti ada yang sebagian dibiaskan, ada yang dipantulkan. Tetapi untuk yang polarisasi kita fokus dulu ke cahaya yang dipantulkan. Polarizing angle atau sudut Brewster angle. The angle of incidence at which the reflected light is completely plane polarized is called the polarizing angle. Jadi di sini sudut di mana berkas cahaya pantul itu telah terpolarisasi itu disebut dengan sudut Brewster atau sudut polarisasi. Diturunkan dengan menggunakan hukum Snellius. Nah, dari hukum Snellius Anda masih tahu ya hukum Snellius. Saya harap tidak lupa. Jadi N1 N theta P ini adalah sudut cahaya yang sebelum terpolarisasi, jadi sudut cahaya datang. Kemudian NR ini adalah sudut cahaya terpantul yang sudah terpolarisasi. Karena jumlah theta P plus theta R itu 90 derajat, syaratnya adalah itu, maka sin theta R di sini bisa diubah menjadi seperti ini. Sin dalam kurung 90 derajat dikurangi theta P sama dengan cos P, sehingga sudut Brewster bisa dicari dengan menggunakan tan theta P sama dengan N2 per N1. Jadi theta P-nya adalah arkes tan N2 per N1. Itu. Jadi syarat yang penting di sini adalah di sini. 90 derajat. Jadi ini syaratnya agar terjadi ketika polarisasi oleh sudut pemantulan. Selanjutnya adalah polarisasi karena hamburan. Nah, masih ingat hamburan? Hamburan ini menjelaskan senja mengapa bisa berwarna orange atau jingga. When a light wave pass through a gas atau bahan lainnya, atmosfer kan termasuk gas ya, itu yang bisa menjelaskan mengapa langit senja ataupun ketika pagi itu sedikit berwarna jingga. It will be absorbed then re-radiated in a variety of direction. This process is called scattering. Jadi ketika suatu gelombang cahaya melewati gas, sekumpulan gas, maka gelombang cahaya tadi akan diserap dan kemudian diradiasikan ulang dengan menuju ke berbagai arah. Inilah yang disebut dengan pemantulan. Ini unpolarized sunlight. Jadi dia arahnya bisa ke Y, ke Z. Kemudian di sini ada molekul gas. Nah, kemudian karena sudah melewati gas, kumpulan gas, Anda sudah menjelaskan, Anda sudah mencari sumber-sumbernya dulu ketika kita membahas tentang hamburan scattering. Maka cahaya yang sudah terhamburkan itu akan menuju ke segala arah. Arahnya bervariasi seperti ini. Light scattered at right angle is plane polarized. Oh, ada.
Ini ceritanya, wah, sayangnya gambarnya ada di belakang sendiri. Jadi, nah gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya di slide sebelumnya ya, penjelasannya seperti ini. Jadi tinjau suatu gas yang memiliki molekul di titik O atau molekul gas, suatu molekul gas yang di titik O. Kemudian medan listrik dari berkas cahaya itu menyebabkan molekul tadi yang mengenai molekul tadi menyebabkan molekul tadi itu bergetar. Nah, karena cahaya itu adalah gelombang transversal, maka arah dari medan listrik dari komponen gelombang cahaya tadi itu berada di bidang YZ. Nah, di bidang ini. Ini adalah letaknya arah getarnya medan listrik. Sehingga arah getarnya di YZ karena arahnya seperti tadi menuju ke medan listrik, dan gerakan dari muatan tadi akan berada di medan tersebut. Jadi the motion of charge. Jadi gerak dari suatu muatan yang karena dia berinteraksi dengan molekul itu berada pada bidang YZ. Jadi seperti ini yang biru. Nah, di sini kan ada medan listrik. Medan listriknya itu bergetar di bidang YZ. Nah, ketika mengenai molekul gas, akan mengakibatkan molekul-molekul dan energi radiasinya itu hanya akan, pada kasus polarisasi itu hanya akan bergetar pada bidang YZ, nggak ada yang bergetar di bidang misalkan yang YX. Jadi nggak ada yang seperti ini. Jadi hanya ada di anak panah yang biru saja. Nah, akibatnya tidak ada medan listrik. Dengan demikian tidak ada pergerakan muatan yang searah dengan sumbu X, yang searah dengan arah getar, arah mengarahnya gelombang cahaya tadi, arah rambatan. Nah, ini contoh dari fenomena alam yang menunjukkan polarisasi dengan mekanisme hamburan. Polarisasi dengan mekanisme hamburan. Polarisasi dengan mekanisme kalau ini refraction berarti pembiasan. Ada reflection, ada pemantulan, ada pembiasan, dan juga yang pertama tadi karena adanya sudut tadi. Nah, ketika sinar datang yang belum terpolarisasi memasuki kristal, jadi kristal itu ya anggapannya seperti gelas lah, tapi gelas atau kaca gitu ya, tetapi tidak selalu berbentuk kaca ya, bisa bahan lainnya yang bersifat bening atau tembus cahaya, maka disitulah akan bisa terjadi polarisasi. Jadi ini the two refracted rays passing through the Iceland spark crystal are polarized with perpendicular orientation. Jadi ada dua yang di sini. Jadi ada dua berkas cahaya yang terpolarisasi, bisa tegak lurus, bisa sejajar seperti ini. Nah, di sini kan ada dua berkas cahaya ya, maka disebut dengan double refraction. Double refraction itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kristal kalsit. Kalsit itu ada kalsiumnya, tapi ada zat lainnya, bukan CaCO3. Kalau CaCO3 itu kapur, gamping, batu gamping. Kalau kalsit itu beda lagi, ada kalsium, kemudian ada
oksigennya juga. Jadi ini contoh dari double refraction. Double refraction ini bergantung pada jenis bahan, bergantung pada sudutnya yang di sini. Nah, sudut bahan ini juga ngaruh. Jadi kalau lazimnya biasanya kalau kita memasukkan pensil ini ke dalam gelas, kita akan melihatnya hanya satu bayangan pembiasan saja. Nah, satunya yang biasanya kita amati itu adalah yang bagian ya salah satu dari ini. Kalau enggak yang hijau yang saya lingkari hijau, atau yang saya lingkari merah di sini. Nah, ada fenomena yang disebut double refraction di mana kita bisa mengamati dua bayangan hasil dari pembiasan. Nah, itu contohnya di sini. Ini adalah salah satu contoh double refraction, birefraction yang juga menunjukkan adanya polarization karena mekanisme pembiasan. Aplikasi dari polarisasi. Nah, ini yang punya mobil, yang sudah bisa nyetir mobil atau biasanya yang suka berkendara motor itu, dan mungkin di Shopee atau produk zaman dulu ada, saya pernah tahu Polaroid sunglass Polaroid sunglass. Jadi kacamata Polaroid itu mengurangi glare itu seperti apa ya, cahaya-cahaya pengganggu ketika kita sedang berkendara menggunakan mobil. Jadi ketika siang hari itu kan kita kadang-kadang pengemudi atau sopirnya itu kan terganggu dengan adanya cahaya yang ada di depan mobilnya itu. Jadi ada kaca di depan mobil, kemudian ada cahaya dari luar, kemudian mengenainya. Nah, kadang kan terganggu itu kalau pada keadaan tertentu dan pada saat sudut tertentu, sehingga digunakanlah yang disebut dengan kacamata Polaroid sehingga bisa mengurangi glare. Mengurangi glare sehingga kalau misalkan seperti ini, kemudian digunakan kacamata Polaroid, jadi melihat jalannya itu bisa lebih jelas. Bisa menggunakan kacamata Polaroid, atau kalau di mobil kan biasanya ada lapisan tipis yang ditempelkan lagi ke ke kaca mobil. Selain digunakan untuk mendinginkan, itu juga bisa berguna untuk Polaroid. Biasanya mereknya Vicul atau apa. Nah, itu aplikasi dari polarization. Jadi bisa mengurangi glare Polaroidnya tadi. Nah, ini sebetulnya kalau punya alatnya itu Polaroid seperti ini. Jadi ada cahaya masuk, kemudian ada dua di sini, kemudian kita mencari sudut polarisatornya. Nah, itu akhirnya kita bisa tahu sudut polarisasi itu berapa derajat, cahaya yang terpolarisasi itu berapa gitu. Ini salah satunya adalah digunakan untuk stress analysis, jadi analisis tegangan. Ini seperti lapisan tipis gitu ya. Kemudian di sini ada alatnya yang digunakan untuk mencari menarik dari zat ini. Ini bisa zat cair atau lapisan tipis yang dari zat padat ya, tetapi nah untuk di sini pasti akan membuat akan terbentuk pola-pola. Nah, pola-polanya itu bisa berupa, kalau di matematika itu fraktal. Nah, bisa seperti berbentuk fraktal seperti ini. Akhirnya kita bisa mengetahui tegangannya berapa dari benda tersebut atau lapisan tipis ini. Aplikasi dari polarisator yang selanjutnya adalah LCD, Liquid Crystal Display. Liquid Crystal Display ini contoh yang paling mudah ada di kalkulator yang bukan HP, kalkulator yang lama. Kemudian ya di laptop Anda, ini masih laptop zaman dulu gambarnya.
ini LCD, TV sekarang yang tipis itu juga menggunakan LCD, sudah tidak menggunakan tabung katoda lagi, tapi sudah menggunakan LCD. Kemudian VHF dan UHF antena aerial. Kalau sekarang kan sudah zamannya itu ya siaran digital. Jadi VHF dan UHF antena VHF dan UHF ini menangkap sinyal radio, mendeteksi baik medan listrik maupun medan magnet. Kemudian stasiunnya itu mentransmisikan gelombang yang sudah terpolarisasi. Jadi kita menangkap VHF antenanya. Jadi antena itu kan desainnya itu ditemukan oleh orang Jepang ya, antena yang bentuknya seperti ini. Itu adalah salah satu bentuk efisiensi. Jadi orang Jepang yang menemukan itu, saya lupa namanya. Bagaimana kita bisa mendesain suatu antena yang bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang masih analog ya dulu itu secara maksimal. Nah, bentuknya ada bermacam-macam. Itu yang mendesain awal pertamanya orang Jepang, kemudian ya dikembangkan oleh orang-orang yang lainnya. Bentuknya yang mungkin ada yang berbentuk seperti 3 jari, kemudian ada yang bentuknya 3 jari, kemudian ada yang saling tegak lurus. Nah, itu desain agar bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh stasiun televisi atau radio yang sudah terpolarisasikan. Ini antenanya seperti ini. Jadi yang maksimal itu seperti apa bentuknya, nah, yang mereka pikirkan. Ini salah satu bentuk antena lagi, bentuknya seperti loop. Kalau yang sebelumnya ya, kalau yang sekarang kan bentuknya seperti batang-batang saling tegak lurus. Ini bentuknya yang loop. Kemudian terkait dengan fenomena alam blue sky, di sini Anda sudah mencoba mencari dulu kenapa langit warnanya biru. Bukan karena memantulkan cahaya itu air laut, itu bukan karena warnanya biru, bukan. The blue color of the sky is caused by the scattering of sunlight of the molecules of the atmosphere. Jadi pada siang hari itu kan sudut cahaya mataharinya kan sudah tidak berada di tidak mendatar, tapi sudah berada di atas bumi. Jadi yang dihamburkan itu kebanyakan sinar biru. This scattering called Rayleigh scattering is more effective of short wavelength. Jadi Rayleigh scattering ini adalah efektif terjadi pada gelombang cahaya yang pendek. Kemudian sunset ini senja ketika sore hari. Di sini juga sudah dibahas ya. Tadi juga scattering tadi kenapa berwarna antara kuning, merah atau jingga tadi. Nah, di sini diagramnya. Ketika sunset atau ketika senja, ketika matahari mau terbit atau matahari mau terbenam, itu kan jaraknya yang ditempuh oleh cahaya itu kan lebih panjang. Sehingga yang dihamburkan itu adalah gelombang cahaya merah yang gelombang panjangnya besar, lebih panjang gitu. Jadi yang merah, orange sampai merah. Kemudian kalau ketika matahari sudah berada di atas seperti ini, di atas bagi relatif yang ini ya, yang di posisi yang di sini, maka yang dihamburkan itu adalah gelombang warna biru. Gelombang warna biru itu memiliki panjang gelombang pendek, tetapi ingat, panjang gelombang itu terbalik dengan frekuensi ya. Kalau panjang gelombangnya itu pendek, maka energi atau frekuensinya itu lebih besar ya. Ingat seperti kompor yang apinya merah dengan kompor dengan apinya biru, maka energinya lebih banyak yang berwarna biru. Nah, ketika Anda PKL, Anda kan ada spektroskopi ya, itu menunjukkan cahaya biru, cahaya merah. Nah, itu kita bisa menduga-duga
untuk lampu tertentu itu lebih banyak energinya seberapa bisa dilihat dari komposisi cahaya yang dihasilkan. Dan juga dari cahaya itu kita bisa, kalau Anda melihat video yang Hiding in the Light, di situ William Herschel kemudian sama MC-nya itu mengatakan, menyimpulkan bahwa dengan kita bisa melihat spektrum cahaya dari bintang di jauh tangga, kita bisa mengetahui komposisi dari bintang tersebut bisa terdiri atas partikel apa saja. Kalau Anda ingat di kimia, klorin, kemudian natrium, kemudian apa lagi yang B itu boron, yang golongan berapa itu ketika dibakar kan mengeluarkan warna cahaya yang berbeda-beda. Nah, khususnya yang alkali tanah kalau tidak salah. Itu ketika dibakar mengeluarkan cahaya yang berbeda-beda, maka itu menunjukkan energi yang dihasilkan. Nah, ketika kita tahu cahaya, gelombang cahaya sekian, kita bisa tahu bahwa suatu bintang itu terdiri atas zat apa saja, zat penyusunnya apa saja berdasarkan warnanya tadi. Itu yang dulu di PKL ada, kemudian di video Hiding in the Light juga sudah dijelaskan di situ. Kalau lupa bisa dilihat lagi terkait dengan William Herschel, kemudian kamera obscura dan seterusnya. Oke, nah ini Polaroid sunglass tadi. Di sini ada bermacam-macam cahaya ya. Light wave vibrating parallel to the highway. Inilah yang disaring, yang diserap oleh kacamata Polaroid yang mengganggu penglihatan dari pengendara mobil. Kemudian yang diloloskan ini adalah light wave vibrating perpendicular to highway. Jadi yang tegak lurus dengan jalan raya itu diteruskan sehingga bisa melihat dengan jelas barang atau jalan yang ada di depannya. Yang paralel atau yang sejajar itu diserap sehingga pengendaranya bisa melihat jalan itu bisa lebih jelas. Ini yang liquid crystal display tadi, bentuknya seperti ini. Liquid crystal is a substance that behave something like a liquid and something like a solid. Jadi di antara benda padat dan juga di antara benda cair, jadi liquid kristal. Jadi kristal itu kan zat padat, liquid itu fluida. Jadi liquid crystal display itu ya seolah-olah seperti Anda memegang layar laptop Anda itu kan kadang-kadang ada seperti cairan yang bergelombang, atau ketika TV, LCD TV kalau Anda punya TV layar datar yang bukan tabung, dipegang layarnya itu kan seperti ada hitam, kemudian seperti ada sesuatu yang menyebar, yaitu liquid kristalnya. Jadi bentuk molekulnya itu adalah tipis dan panjang, sehingga layar TV itu bisa tipis ya karena desain dari liquid crystal display tadi. Jadi polarisator itu sebetulnya gimana ya? Fisika itu banyak hal-hal dasar. Kita di fisika itu mempelajari hal-hal dasar. Kemudian hal-hal dasar tadi itu dikembangkan oleh para engineer. Para engineer itu digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, kemudian diwujudkan dalam bentuk teknologi. Nah, contohnya seperti televisi. Nah, televisi dulunya itu kan bentuknya ada tabungnya dengan menggunakan tabung katoda anoda untuk memodulasi elektronnya. Nah, karena itu dianggap lama-kelamaan ya, kalau ingin televisi 42 inch kemudian berapa inch itu kan tabungnya berarti harus besar sekali kan ya. Nah, akhirnya tidak efisien, digunakan cara lain bagaimana bisa memodulasi gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan tabung anoda katoda. Nah, ditemukanlah ada prinsip nih yang namanya polarisasi. Kemudian polarisasi bisa terjadi dengan apa saja. Oh, ternyata bisa dengan refraction dan juga dengan penyerapan misalkan. Nah, maka dibuatlah liquid kristal yang bisa
mentransmisikan gelombang elektromagnetik yang diinginkan dari antena kemudian diteruskan ke layar. Nah, layarnya itu cukup dengan menggunakan liquid kristal, tidak menggunakan tabung katoda. Sekarang kan TV ukurannya besar-besar ya, 42. Ya. Kalau dulu TV 20 inch, 30 inch itu sudah besar sekali. Sekarang itu ada yang layar besar juga selain proyektor ya. Ada yang 42, 50 itu dengan menggunakan TV. Nah, dengan adanya liquid kristal, teknologi itu dengan adanya basic dasarnya dipolarisasi, maka bisa muncullah teknologi TV layar yang tipis. Jadi di situ ada sains, teknologi, engineering, matematiknya ada di situ. Jadi matematiknya mungkin ketika butuh TV dengan diagonal berapa inch, maka dibutuhkan berapa banyak liquid kristal displaynya. Kemudian sainsnya itu berarti di fisika di polarisator. Bagaimana cara kerjanya polarisator. Kemudian teknologinya berarti ya teknologi dari hasilnya tadi, bisa TV-nya, kemudian liquid kristalnya, kemudian engineeringnya apa? Nah, digunakan untuk mendesain, mengurangi masalah tadi, menyelesaikan masalah yang TV-nya besar berarti tabungnya besar, berarti butuh pemikiran desain keteknikan gimana bisa caranya agar tipis. Jadi ya antar disiplin itu berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bisa fisika saja. Kalau dianggap fisika saja, maka nggak akan ada gunanya kalau tidak dimanfaatkan atau dibantu dengan bidang teknik, bidang teknologi, dan juga matematika. Ini sifat-sifat LCD, jadi bisa Anda pelajari sendiri. Twisted nematic di sini. Twisted nematic ini ada diagramnya, ini seperti ini. Jadi liquid crystal display-nya seperti ini. Ini yang ada di kalkulator. Jadi ini ada polarisator, kemudian ini di sini ada liquid kristal. Jadi liquid kristal itu kalau di kalkulator kan polanya seperti ini ya langsung. Pola kotak, dua kotak yang sejajar seperti ini yang bertumpuk itu kan bisa membentuk angka berapapun. Kalau Anda lihat kalkulator bisa seperti ini. Jadi di sini ada positif elektrod, kemudian elektroda positif, kemudian ada elektroda negatif. Tapi karena menggunakan liquid kristal, maka bisa lebih tipis daripada menggunakan tabung katoda anoda yang ukurannya lebih besar. Kemudian di sini ada polarisator yang di sini paralel dan yang di sini adalah tegak lurus. Jadi tinggal diinginkan kita mencet angka 5 atau 6 itu disalurkan ke sini sehingga bisa memunculkan angka 5 atau 6 di sini. Kemudian polarisasi pada fotografi di sini bisa mengurangi sun glare, kemudian mengurangi reflection. Yang suka fotografi pasti ada familiar dengan kamera yang bagus itu yang seperti apa, yang bisa glare-nya minim, kemudian refleksinya minim, bisa di sini darken skies. Jadi kalau kita mengarahkan ke langit itu kan biasanya istilahnya kalau dulu itu backlight kita kan ketika membelakangi cahaya itu kan yang objeknya itu kadang hitam, kemudian yang backgroundnya itu menjadi sangat terang sekali kan. Nah itu bisa diatasi dengan menggunakan polarisasi. Kemudian meningkatkan saturasi, kemudian mengurangi haze. Jadi contohnya di sini, without polarisator, dengan tanpa adanya polarisator, maka di sini ya seperti berkabut seperti ini. Dengan menggunakan polarisator maka akan lebih jelas objeknya. Yang kita inginkan itu kan objeknya yang di sini kan. Kecuali kalau memang ingin memotret keadaan alam yang langitnya di sini, yang di sini. Yang kita inginkan kan yang ini. Jadi objek yang di bumi landscape-nya itu terlihat lebih jelas. Jadi provide better color saturation, kemudian juga membuat langitnya itu menjadi lebih gelap. Jadi menyerap cahaya yang tidak sejajar dengan kamera. Jadi hanya searah saja sehingga terfokus. Kemudian ini contohnya, without polarisator
remang-remang. Ya ini memang gambar resolusinya lebih itu ya, lebih rendah keduanya. Jadi di sini kalau Anda tahu fotografi gitu ya, gambar yang baik itu yang kiri apa yang kanan. Kemudian kan biasanya pakai Lightroom atau apa untuk mengedit. Nah, ada juga tanpa mengedit dengan menggunakan kamera tertentu sudah bisa digunakan, sudah bisa mendapatkan hasil kamera yang seperti ini, hasil pemotretan yang seperti ini, hasil foto seperti ini. Jadi tinggal selera saja lebih bagus yang kiri apa yang kanan. Kalau suka yang hijau-hijau berarti dengan menggunakan polarisator ini lebih bagus. Jadi keuntungannya itu. Kemudian scattering, kalau scattering di sini kan ini base, jadi seperti berkabut gitu ya. Jadi di sini tidak jelas. Kemudian di sini dengan menggunakan polarisator dengan mekanisme scattering maka akan didapatkan landscape yang lebih bagus lagi. Jadi lebih jelas objek-objeknya, lebih detail. Dan di sini wide angle lens. Kemudian ini tanpa polarisator. Jadi polarisator dengan reflection itu efeknya apa? Ya, efeknya seperti ini. Efeknya seperti ini. Jadi kita tidak bisa melihat yang ditampilkan oleh yang di bawah permukaan ini, yang di permukaan ini. Jadi ini kan di daerah rawa-rawa seperti ini kan biasanya ada lapisan tipis di atas airnya. Kemudian kita ingin memotret katak. Yang tampak seperti ini jika tidak menggunakan polarisator. Karena adanya proses polarisasi karena ini polarisasi cahaya, ada cahaya yang dipantulkan oleh lapisan tipis di sini. Dengan menggunakan polarisator kita bisa mereduksi atau hanya menggunakan polarisator. Dengan menggunakan polarisator kita bisa menyaring cahaya-cahaya yang tidak diperlukan. Jadi yang disaring oleh polarisator itu mengakibatkan kita bisa melihat apa yang ada di bawah permukaan air ini. Gitu. Jadi foto katak. Jadi kalau yang alergi katak nanti silakan di fast forward saja. Bukan alergi, kalau takut atau dengan katak bisa di fast forward saja. Ketika tiba-tiba ada muncul gambar katak. Kemudian di sini ada reflection juga. Nah, reflection di sini gedung-gedung itu kan biasanya mengganggu ya. Gedung-gedung sekarang, gedung penyangkar langit itu kan biasanya dindingnya terbuat dari kaca-kaca. Nah, itu biasanya mengganggu pejalan kaki yang ada di bawahnya, ada yang di sekitarnya. Nah, dengan menggunakan polarisator itu kita bisa mengurangi reflection, dia bisa lebih kalau mungkin untuk estetik mungkin bisa jadi ini memang dibuat untuk memantul. Itu kalau mengganggu bisa digunakan juga, bisa menggunakan polarisator seperti ini. Jadi ini yang polarization fotografi. Ini dengan menggunakan polarisator itu kita bisa melihat pemantulan dari gedung sebelahnya. Kalau kalau dengan menggunakan polarisator kita tidak bisa melihat. Jadi sebetulnya ini bukan bukan cermin yang di sini yang menggunakan polarisator, tapi fotografi atau kameranya yang menggunakan polarisator. Jika tidak menggunakan polarisator kameranya, maka pada kenyataannya itu akan nampak seperti ini. Tetapi jika dengan menggunakan polarisator kita bisa melihat objek di belakang kacanya di sini. Gitu. Jadi mengurangi reflection. Sama juga dengan di sini, ini hampir sama ya. Many tilted planes. Jadi ini hampir sama ya gambarnya. Oh, enggak. Kalau ini kamera digunakan untuk memotret kolam renang, keramik yang ada di bawahnya tuh enggak terlihat begitu jelas karena adanya efek refleksi. Kalau yang kanan ini aqua polaricam. Jadi kamera bawah laut atau kamera air dengan menggunakan polarisator. Hasilnya seperti ini. Jadi bisa lebih jelas. Oke, itu untuk penjelasan tentang polarisator, manfaatnya, kemudian mekanismenya. Jadi mekanismenya tadi ada polarisasi karena pemantulan, polarisasi karena pembiasan, kemudian
polarisasi karena adanya bidang polarisasi. Jadi ada seperti yang ini tadi yang ketiga itu, yang pertama jelaskan itu adalah yang papan, yang pagar tadi. Nah, ini polarisasi karena scattering. Jadi ada polarisasi karena pemantulan, polarisasi karena pembiasan, dan polarisasi karena hamburan. Oke. Nah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Nah, yang di sini polarisasi karena penyerapan selektif. Jadi ada 4: polarisasi karena penyerapan, polarisasi karena pemantulan, polarisasi karena pembiasan, dan polarisasi karena hamburan. Kemudian polarisasi ini, kalau di materi di SMA, polarisasi ini sangat minim sekali materinya. Intinya seperti ini gitu. Nah, tapi kadangkala lupa manfaatnya polarisasi itu apa, kemudian jenis-jenis polarisasi itu apa. Kemudian yang perlu ditekankan di sini adalah polarisasi itu terjadi karena adanya penyerapan energi pada medan listrik di gelombang elektromagnetik. Intinya di situ. Jadi polarisasi terjadinya di situ. Jadi jangan lupa ketika mengajarkan sesuatu kita perlu menjelaskan hal yang menjadi esensi dari konsep tersebut, kemudian manfaatnya apa, dan contoh di kehidupan sehari-hari apa, agar siswa itu bisa tahu tidak hanya sekedar polarisasi pengertiannya seperti ini, tapi nggak tahu esensinya apa, kemudian di kehidupan sehari-hari itu apa. Jadi sebenarnya banyak fisika, materi-materi fisika, konsep-konsep fisika itu yang dekat dengan kehidupan kita. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.